Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan saya Agustina Mulyani. Terima kasih buat dukungan teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Dan bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mengetahui tentang cara pengerjaan dari siklus akuntansi perusahaan jasa ini. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan mulai pengerjaan dari pertama ini adalah kita menyelesaikan studi kasus di jurnal umum. Jadi ketika kita akan mengerjakan siklus akuntansi ini, kita akan mencatat dari bukti-bukti transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut. Di sini ada studi kasus tentang Tuan Rian. Tuan Rian ini, beliau ini adalah diilustrasikan ya teman-teman. Beliau ini adalah pemilik dari agensi bidang periklanan. Di halaman kedua ini ada daftar akun dari Planet Agensi. Untuk mempercepat proses pengerjaan, teman-teman jangan lihat soal dulu, tapi lihat daftar akun dari Planet Agensi ini. Kemudian teman-teman salin ke buku besar. Buku besar ada blanko di buku besar ini. Teman-teman tulis, misalnya ini kas, teman-teman tulis referensinya dari mana, dari 101 ini ya teman-teman. Kemudian untuk piutang usahanya 112 teman-teman tulis. Sekarang kita lanjutkan ke perlengkapan iklan. Tulis ya teman-teman, perlengkapan iklan. Kode referensinya berapa? Kode referensinya 126. Oke, 126. Nah, dan selanjutnya ya teman-teman selesaikan semua daftar akun di sini, disalin dulu ke buku besar. Itu cara pengerjaan agar mempermudah atau mempercepat kita nanti ketika kita sudah selesai mengerjakan transaksi yang di jurnal umum, yaitu transaksi pada soal yang di atas ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung jelaskan kepada studi kasusnya ya teman-teman. Jadi ceritanya, Planet Agensi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang periklanan dengan transaksi sebagai berikut. Jadi Tuan Rian ini pemilik dari Planet Agensi. Pada tanggal 1 Oktober, Tuan Rian menginvestasikan kas senilai 10.000 US dollar ke perusahaan yang dinamakan dengan Planet Agensi. Maka kita mencatatnya adalah kas, dicatat di debit 10 US dollar. Nomor referensinya dari mana? Dari daftar akun tadi ya teman-teman. Kemudian modalnya berapa? Modalnya dicatat di kredit 10.000 US dollar. Jadi ketika kas kita bertambah, ingat kas bertambah dicatat di sebelah debit. Ketika modal bertambah dicatat di sebelah kredit. Betul. Yang kedua, pada tanggal yang sama, Tuan Rian membeli peralatan kantor seharga 5.000 US dollar, dibeli dengan mendatangani wesel bayar senilai 5.000 US dollar, berjangka waktu 3 bulan dengan bunga 12%. Jadi yang kita lihat ini jangan dulu dilihat bunganya, tapi pada saat tanggal 1 Oktober itu Tuan Rian ini membeli peralatan kantor, artinya peralatan kantornya bertambah dan utangnya bertambah. Nah, peralatan kantor senilai 5.000 US dollar, wesel bayarnya bertambah, dicatat di kredit 5.000 US dollar. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober, menerima uang muka sebesar 1.200 US dollar dari Tuan Kino, seorang klien untuk jasa periklanan yang diharapkan akan selesai pada tanggal 31 Desember 2019. Artinya kita mendapatkan uang muka ya teman-teman, uang muka berarti kas kita bertambah 1.200 dicatat di debit, kemudian pendapatan diterima di muka dicatat di sebelah kredit. Betul. Kemudian pada tanggal 3 Oktober dibayar sewa kantor untuk bulan Oktober sebesar 900 US dollar
dibayar secara tunai. Nah, berarti kita membayar sewa kantor dan menggunakan uang kas kita, artinya kita pembayarannya secara tunai. Berarti jika kas kita berkurang dicatat di mana? Sebelah kredit apa debit? Betul, di sebelah kredit. Kemudian beban sewa kita dicatat debit. Beban sewa di debit 900 US dollar, kas kita berkurang dicatat di sebelah kredit. Betul. Saya lanjutkan pada tanggal 4 Oktober. 4 Oktober membayar 600 US dollar untuk polis asuransi 1 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun depan pada tanggal 30 September. Berarti kalau tahun depan berarti tahun 2020. Nah, kemudian kita bayar asuransinya. Jadi asuransi dibayar di muka pada kas. Jadi kita sudah bayar asuransi itu selama 1 tahun. Debit dicatat asuransi dibayar di muka, kasnya kita berkurang dicatat di kredit. Betul. Pada tanggal 5 Oktober membeli pasokan bahan baku untuk iklan 3 bulan secara kredit dari Aero Supply seharga 2.500. Artinya kita beli perlengkapan iklan itu secara kredit. Kalau kredit berarti berpengaruh dengan utang. Nah, perlengkapan kita bertambah itu dicatat di sebelah debit 2.500. Utang usaha kita bertambah dicatat di sebelah kredit 2.500 US dollar. Betul. Selanjutnya tanggal 9 Oktober merekrut 4 orang karyawan untuk mulai bekerja pada tanggal 15 Oktober 2019. Masing-masing karyawan akan menerima gaji mingguan sebesar 500 US dollar untuk 1 minggu kerja selama 5 hari yang akan dibayarkan setiap 2 minggu. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 26 Oktober. Berarti tanggal 9 Oktober ini masih belum ada transaksi, cuman ada keterangan bahwa pada tanggal itu, tanggal tersebut, tanggal 9 Oktober ini kita merekrut 4 orang karyawan. Nah, pembayarannya nanti akan dilakukan pada tanggal 26 Oktober. Nah, berarti tanggal 26 Oktober nanti baru kita akan melaksanakan transaksi pencatatan. Jadi tanggal 9 Oktober ini hanya untuk keterangan catatan kita saja, tapi tidak dicatat di jurnal umum karena masih belum ada terjadi transaksi keuangannya ya. Oke, pada tanggal selanjutnya pada tanggal 20 Oktober. Tuan Rian menarik uang tunai sebesar 500 US dollar untuk kepentingan pribadi. Nah, penarikan Tuan Rian di sini ini bisa juga disebut dengan kata lain prive ya. Nah, prive karena Tuan Rian ini dia usahanya ini perorangan, jadi prive. Nah, kemudian karena dia menarik untuk keperluan pribadi, jadi debit bertambah, kemudian kasnya berkurang menjadi 500. Dicatat di sebelah kredit. Betul. Kemudian pada tanggal 26 Oktober terutang gaji karyawan sebesar 4.000 US dollar. 4.000 US dollar dan dibayarkan secara tunai. Lihat transaksi tanggal 9. Ingat, kita lihat. Pada tanggal 9 Oktober ini kita merekrut ada 4 orang karyawan. Dan masing-masing karyawan akan menerima gaji mingguan sebesar 500 US dollar. Betul. Jadi setiap minggunya dia dapat 500 US dollar. Nah, ini dibayarkan setiap 2 minggu. Berarti dalam 2 minggu masing-masing karyawan ini mendapatkan 1.000 US dollar. Ya kan? 500 dikali 2 ya. 500 US dollar dikali 2 berarti 1.000 US dollar. Dikali 4 orang, banyaknya 4 orang jadi 4.000 US dollar. Itu sumbernya dapat 4.000 US dollar, teman-teman. Nah, kita catat pada tanggal 26 Oktober ini mempengaruhi apa? Beban gaji atau biaya gaji sama ya, teman-teman. Itu di sebelah debit 4.000 US dollar. Kemudian kas kita berkurang menjadi 4.000, dicatat di sebelah kredit. Betul. Nah, transaksi terakhir menerima uang tunai sebesar 10.000 US dollar dari Nova Company untuk jasa periklanan
yang diberikan pada bulan Oktober 2019. Nah, di akhir bulan kita mendapatkan uang masuk nih atas pendapatan jasa kita. Berarti kita catat pada kas dicatat di debit ada tanggal 31 Oktober senilai 10.000 US dollar, kemudian pendapatan jasa 10.000 juga US dollar. Kemudian kita jumlahkan teman-teman, kita jumlahkan dari transaksi tanggal pertama sampai dengan transaksi tanggal terakhir. Kemudian sama di kredit juga kita jumlahkan ya teman-teman. Nah, kuncinya adalah ketika kita jumlahkan antara debit dengan kredit, hasilnya harus sama. Ya, hasilnya harus sama. Jadi kalau hasilnya tidak sama berarti itu ada kesalahan. Nah, ini adalah transaksi dari pencatatan jurnal umum. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan untuk belajar akuntansi? Baik, yang kedua, setelah kita selesaikan jurnal umum, sekarang saatnya kita memposting atau memindahkan ke buku besar. Baik, bagaimana cara pengerjaannya? Teman-teman silakan simak di monitor teman-teman. Ini tadi adalah jurnal umum Planet Agency tadi ya teman-teman. Kemudian ini adalah akun buku besar. Bagaimana cara pengerjaannya? Yang pertama ini kita memindahkan, namanya ini memposting atau memindahkan dari transaksi jurnal umum ke buku besar. Teman-teman bisa lihat di sini sudah saya kerjakan. Jadi untuk memudahkan teman-teman saya kasih warna ya teman-teman. Nah, pada tanggal 1 Oktober ini kasnya kita posisinya di mana? Saya kecil aja ya. Yang kita lihat adalah posisi apakah dia di debit atau di kredit sesuai dengan nama masing-masing akunnya. Kas referensinya 101 dicatat di sebelah debit, betul. Jadi uraiannya ini bisa kita gunakan sumbernya yaitu JU. JU itu adalah jurnal umum ya teman-teman. Nah, kemudian 1 Oktober jurnal umum referensinya ini masih jurnal 1, ini dicatat di debit. Nah, kita catat di debit, saldo kita 10.000. Untuk memudahkan teman-teman saya kasih warna ya, berarti transaksi ini sudah kita catat ya teman-teman, saya kasih warna kuning. 10.000. Nah, 10.000 sudah dicatat. Kemudian di tanggal yang sama mempengaruhi apa? Modal Tuan Rian dicatat di sebelah kredit. Kita cari di sini. Kebetulan sudah saya kerjakan, jadi teman-teman bisa memudahkan teman-teman untuk ini ya. Nah, ini untuk Oktober catat di jurnal umum, dicatat di sebelah kredit. Kita kasih warna ya teman-teman, biar bahwa transaksi itu sudah kita posting atau kita pindahkan. Kemudian pada tanggal 1 Oktober juga kita melakukan pembelian peralatan kantor, dicatat di sebelah kredit. Peralatan kantor kita cari akunnya nih, peralatan kantor. Peralatan 1 Oktober 5.000 US dollar. Kita kasih stabilo ya, 5.000. Oke, udah dicatat. Kemudian pengaruhi apa? Wesel bayar posisinya di sebelah kredit. Kita cari wesel bayar di bawah ini. Wesel bayar dicatat di sebelah kredit. Jadi teman-teman tinggal memindahkan ya teman-teman. Tapi ini harus dengan ketelitian. Kenapa? Karena kalau kita salah memposting atau salah memindahkan, nanti harusnya di debit tercatat di kredit tercatat di debit, nanti akan mempengaruhi saldonya. Baik, kita lanjutkan. Di tanggal 2 kita ada melakukan transaksi kas masuk, itu 1.200. Kita cari lagi buku besar. Pada tanggal 2 kita catat 1.200, catat di debit. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Ketika saldo kita tadi awalnya 10.000, kemudian karena bertambah posisinya, ingat rumus penting kemarin, ini
saya bukakan rumus pentingnya kemarin. Kalau aktiva bertambah atau aset bertambah, dia catat sebelah debit, nanti saldonya di debit ya. Itu teman-teman harus mesti ingat gitu ya. Jadi kalau dia bertambah berarti 10.000 ditambah 1.200 jadi 11.200 ya. Jadi posisinya dia di debit, kalau dia berkurang di kredit, betul. Jadi kita catat kas di debit 1.200 US dollar. Jadi saldo awal akhir tadi 10.000 ditambah 1.200 jadi 11.200. Kita kasih warna lagi. Jadi kalau mudahnya ini teman-teman nanti dikasih tanda checklist atau seperti apa ya di catatan teman-teman. Kemudian pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka dicatat di sebelah kredit. Pendapatan diterima di muka, kita cari akunnya. Pendapatan diterima di muka. Nah, ini 2 Oktober dicatat di sebelah catat sebelah kredit ya. Kita kasih tanda bahwa ini sudah kita lakukan pencatatan atau kita posting. Kemudian tanggal 3 Oktober beban sewa. Beban sewa ini 900. Kita cari beban sewa dulu. Beban sewa di mana kita catat? Beban sewa. Nah, ini. Beban sewa 900 di debit. Oke. Kita kasih tanda. Ya, transaksi ini sudah kita posting atau sudah kita pindahkan. Kemudian mempengaruhi apa? Kas. Kasnya di sebelah mana? Kasnya di sebelah kredit. Kita cari dulu akun kas. Kita cari akun kas di kredit. Nah, tanggal 3 Oktober dicatat di sebelah kredit. Kita kasih tanda 900. Yang tadinya posisi kas kita 11.200 karena dia dikurang 900 jadi tinggal 10.300. Jadi dikurang teman-teman ya saldonya ya. Jangan nggak dikurang, jadi harus dikurang. Kenapa? Karena nanti kita akan mempengaruhi berapa sih posisi kas akhir kita. Nanti akan kita posting ke neraca saldo. Udah ya. Jadi posisi kas kita pada tanggal 3 Oktober adalah 10.300. Kita lanjutkan. Tanggal 4 Oktober asuransi dibayar di muka. Kita cari buku besar asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka mana ya? Ini. Asuransi dibayar di muka 600 US dollar ya. Sebelah mana? Sebelah debit ya. Nah, sebelah debit. Sebelah debit kita kasih tanda bahwa itu sudah kita posting atau kita pindahkan. Kemudian pada kas sebelah kredit. Kasnya sebelah kredit. Nah, kita kasih tanda. Kita cari kasnya. Kasnya di atas tadi. Nah, kasnya kredit. Artinya kas kita berkurang dari 10.300 dikurang 600 jadi berapa? 9.700. Kas kita berkurang. Kita lanjutkan perlengkapan iklan tanggal 5 Oktober. 5 Oktober perlengkapan iklannya di debit. Cari perlengkapan iklan ini. 5 Oktober jurnal umum sumbernya 2.500. Kenapa di uraian ini dicantumkan jurnal umum? Karena buku besar ini nanti diposting beberapa kali ya teman-teman. Jadi wajib untuk ditulis. Jadi kita tahu ini sumbernya dari mana. 2.500 kita kasih tanda bahwa kita sudah lakukan posting atau pemindahan. Kemudian hubungannya apa? Utang usaha di kredit. Utang usaha. Nah, ini utang usaha di kredit 2.500. Oke, selesai. Tercatat untuk utangnya ya, kita kasih tanda. Nah, selanjutnya tanggal 20 Oktober. 20 Oktober penarikan Tuan Rian atau Prive. Nah, ini kita penarikan Tuan Rian. Mana ya penarikan? Perlengkapan mana ya penarikan? Nah, ini ya penarikan Tuan Rian. Bisa juga dikasih Prive ya teman-teman, atau Prive. Ini 500 US dollar. Kita catat dulu biar nggak lupa posting. Ini debit, ini dicatat di debit. Mempengaruhi apa lagi kas?
Kas kita berkurang berapa? 500. Maaf ya teman-teman, rumah saya di pinggir jalan, jadi kalau orang ngebut-ngebut kedengaran. Oke, di sini tanggal 20 Oktober 500 ya teman-teman. Nah, kita kurang 500. Posisinya jadi berapa? Dari 9.700 dikurang 500 jadi 9.200. Oke, ini kita kasih tanda bahwa itu sudah kita posting ya. Kemudian kita lanjutkan beban gaji. Beban gajinya 4.000. Catat beban gaji karena kita membayar 4 orang karyawan tadi tanggal 26 Oktober 4.000 di debit. Kemudian apa hubungannya? Berhubungan dengan kasnya kita catat lagi ya teman-teman. Nah, jadinya tadinya kas kita ada 9.200 dikurang 4.000, jadi posisi kas kita berapa? 5.200. Kasih tanda. Di transaksi terakhir ini tanggal 31 Oktober ada hubungan dengan kas kita di debit berarti bertambah. Nah, kas kita 10.000 US dollar, kita tadi dapat penerimaan dari Nova Company, catat di debit berarti bertambah. Nah, jadi dari 5.200 ditambah 10.000 jadi 15.200. Kemudian kita kita kasih tanda ya teman-teman. Apa hubungannya? Berhubungan dengan pendapatan jasa. Kita cari pendapatan jasa. Nah, ini pendapatan jasa. Pendapatan jasa dicatat di sebelah kredit. Nah, setelah kita posting atau kita pindahkan, kita harus cross check lagi apakah ada transaksi yang belum kita kasih tanda. Itu jangan-jangan itu belum kita pindahkan atau lupa kita catat ke dalam buku besar. Jadi itu akan mempengaruhi nanti pada saldo neraca saldonya nanti ya. Oke. Nah, berarti tugas kedua kita setelah melakukan jurnal umum, kita posting ke buku besar. Selanjutnya apa? Kita akan mengerjakan neraca saldo. Neraca saldonya saya kasih tanda ya. Artinya kita masuk ke dalam step langkah yang ketiga adalah pembuatan neraca saldo. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari apa? Betul, dari buku besar. Ini adalah neraca saldo. Jadi teman-teman catat sesuai dengan transaksi yang sudah terjadi atau transaksi yang terjadi di dalam transaksi buku besar. Nah, nilai uangnya yang mana yang diambil? Yang diambil adalah saldo akhir di setiap transaksi. Jadi yang diambil bukan dari atas ini ya teman-teman, tapi yang saldo akhir posisi transaksi itu tersebut. Saya kasih tanda warna biru deh ya. Biru, oke. Yang kita catat di sini adalah kas. Kas berapa nominalnya? 15.200. Cari yang agak muda sedikit ya, biar kelihatan. Oke. 15.200 US dollar. Selanjutnya kita ketik lagi atau kita tulis lagi perlengkapan iklan. Perlengkapan iklan, kita lihat lagi berapa saldo akhirnya. 2.500. Kita kasih tanda ya, kita kasih tanda. Nah, kemudian asuransi dibayar di muka, berapa saldonya? 600. Kita kasih tanda 600. Ini untuk memudahkan teman-teman agar tidak kelewatan dalam proses pencatatan. Ingat, Aktiva ingat dari mana Bu untuk mengetahui posisinya? Lihatlah di sini. Ini fungsinya ya teman-teman. Saldonya di debit atau di kredit. Jadi kalau dia Aktiva, posisinya di debit. Saya lanjutkan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke peralatan kantor. Peralatan kantor masih masuk ke dalam Aktiva.
cari peralatan kantor. Peralatan kantor 5.000 ya teman-teman. Oke. Kita catat lagi di sini 5.000. Kemudian wesel bayar. Wesel bayar posisinya apa? Di kredit. Kenapa? Karena wesel bayar ini adalah utang ya teman-teman, utang wesel. Nah, ya, di sini 5.000. Kemudian utang usaha. Utang usaha kita ada berapa? Kita ada utang 2.500. Oke, untuk iklan tadi ya, utang usaha 2.500. Kita kasih tanda untuk memudahkan kita ya teman-teman. Jadi kalau bisa pulpen teman-teman itu jangan satu warna tapi banyak macam warna. Fungsinya apa? Fungsinya buat seperti ini, buat ngasih tanda. Nah, pendapatan diterima di muka. Pendapatan terima di muka dicatat saldonya di sebelah kredit. Kita kasih tanda ya teman-teman. Tercatat di sini pendapatan kredit. Oke. Kemudian modal. Modal Tuan Rian. Catat di kredit 10.000 US dollar. Nah, kemudian penarikan Tuan Rian, 500. Catat di debit. Pokoknya teman-teman lihat aja rumusnya ya. Nah, ini di debit. Pendapatan jasa di kredit. Posting lagi, kita pindahkan lagi ya teman-teman. Oke. Kemudian apa yang belum? Ada 2 transaksi. Beban gaji dicatat di mana? Di debit, betul, di debit. Beban sewa di mana? Di debit juga, betul, 900. Oke. Nah, kita cek lagi, ada nggak di buku besar ini yang kelupaan kita posting saldo akhirnya setelah kita lakukan jurnal umum. Oh, semuanya sudah ya. Oke, sudah. Kalau sudah, oke, betul ya. Kalau sudah, sekarang kita fokus di neraca saldo. Nah, neraca saldo kita jumlahkan dari transaksi awal. Kalau teman-teman menggunakan Excel ini akan lebih mempermudah teman-teman. Kita jumlahkan posisinya. Kalau teman-teman menggunakan hitung manual pakai kalkulator ya. Nah, kalau neraca kuncinya ini adalah harus sama antara nilai debit dan kredit atau balance. 28.700 US dollar. Nah, sampai di sini materi tentang pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang jurnal umum. Kita sudah bagaimana cara memposting ke buku besar, dari buku besar bagaimana kita melanjutkan ke neraca saldo. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa yang belum subscribe segera, karena materi selanjutnya kita akan membahas ayat jurnal penyesuaian dan seterusnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.